Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sunarti selaku Kepala Sekolah SDN Bidokris 1 dan saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bidokris. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama di ruang kantor SDN 1 Bidokris untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Di sini Bapak Ibu, saya tidak akan bukannya saya itu paling bisa, itu tidak, kita sharing saja di sini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan hingga di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, langsung saja di sini kita akan berbicara tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini yang pertama merupakan perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi kontrolnya, ini ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu seperti apa? Kata lain dari ilusi itu apa? Apa Pak Reza? Seperti angan-angan ya? Hayalan. Iya betul. Nah ini ilusi kontrol bahwa dengan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah ini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu termasuk stimulus respon. Nah teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak itu misalkan berbuat salah atau berbuat benar, bukan cuma anak, tapi kita juga. Itu pasti semuanya memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan itu, bukan orang lain. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu ilusi kita. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi bahwa kontrol itu semuanya ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya ini adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah gagal, dibujuk gagal itu ada pemaksaan. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Itu artinya kita pasti bisa. Kemudian selanjutnya ini tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini yang di biru-biru ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini berdasarkan diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah ini teori motivasinya. Saya tidak kelihatan.
Kemudian ini, selanjutnya saja ini model 5 posisi kontrol. Yang pertama ini adalah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah yang di sini. Nah ini yang ada di ungu ini ya. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 itu pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah di sini nanti akan kita turunkan menjadi segitiga restitusi. Yang mana di sini ada yang pertama itu adalah iya. Iya, terus yang kedua ini validasi kebutuhan, yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Kita lanjut saja. Nah ini 5 posisi kontrol. Di sini lebih jelas ini. Yang pertama itu sebagai penghukum, yaitu menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol ini ada pada kita sebagai bapak ibu guru yang setiap hari menghadapi anak-anak. Kemudian menggunakan rasa bersalah untuk memaksa orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Yang ketiga itu sebagai teman, menggunakan hubungan persahabatan untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Yang keempat, menggunakan pengawasan pemantau. Nah, pemantau di sini adalah menggunakan pengawasan untuk memastikan orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang yang terakhir ini sebagai manajer, memberikan arahan dan bimbingan kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Itu adalah 5 posisi kontrol yang setiap hari sebenarnya sedang kita lakukan. Kita akan mendengarkan, ini ada contoh penerapan posisi kontrol yang dimaksud yang sudah saya jelaskan tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. 5 posisi ini sebenarnya sudah mungkin sudah pernah kita laksanakan dan kita lakukan di sekolah itu. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kita sebagai penghukum ya. Posisi kita sebagai penghukum ini. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Nah, baik. Ini adalah posisi sebagai apa tadi? Penghukum.
Ada yang pernah melaksanakan ini di sekolah, Bapak Ibu? Pernah? Mungkin tanpa kita sadari kita pernah seperti itu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketika kita menjadi posisi kontrol kita sebagai penghukum, anak-anak itu nantinya akan jadi seperti apa? Dengan posisi kita yang ketika anak datang, kemudian datang terlambat, langsung kita cerca dengan kamu itu sudah salah, tidak bisa. Maksudnya dia tidak ada waktu untuk menjelaskan apa alasannya dan lain-lain. Kita akan mendapatkan anak yang seperti apa nantinya? Gimana? Pendendam mungkin ya? Oh, awas ya ini guru. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Sekarang kita akan melihat lagi posisi kontrol yang kedua. Bicara dengan nada tinggi. Ini adalah ciri-cirinya itu menghadik, menunjuk, berkaca pinggang, membentak. Bisa berupa fisik maupun psikis. Ini efeknya itu bisa hubungan fisik maupun verbal. Jadi sudah sakit hati, sakit semuanya karena dia disuruh keliling. Adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua ini membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah tadi ya. Nah, ini mungkin ciri-cirinya itu apa? Kira-kira suaranya lebih lembut lagi. Ya, ini anak sudah mulai nyaman dia. Coba kita lihat dulu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan Kata-katanya tetap menyalahkan muridnya nih. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi yang ketiga itu sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau. Biasanya kelas 1 ya Bu Dwi ya. Kita lakukan seperti ini Murid akan biasanya. merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau di sini identitasnya itu sudah ke identitas positif, sudah identitas berhasil, tapi belum maksimal. Nah ini untuk posisi kontrol selanjutnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa Ini kita sebagai harus manajer sekolah? kita ya. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Ini yang dan keempat ini. formal. Ini posisi manajer kita. Naren, Karena ini masalahnya sama, hanya beda di posisi kontrol saja, penerapannya saja yang beda. Maaf Bu, saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang paling maksudnya yang paling apa namanya, yang terbaik itu yang posisi kontrol yang mana?
yang yang pertama sebagai penghukum, manajer, atau sebagai teman? Iya, jadi Bapak Ibu dari kelima kontrol tadi yang seharusnya yang seharusnya kita lakukan itu adalah kontrol sebagai manajer, karena di sini anak-anak itu akan kita tumbuhkan itu rasa tanggung jawab, mandiri tanpa dia merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Nah, itu yang wajib sebenarnya kita lakukan. Itu nanti akan menimbulkan identitas berhasil untuk anak-anak. Kalau yang 1, 2, 3 tadi itu masih di identitas gagal. Kalau yang keempat sebagai pemantau tadi sebenarnya sudah sudah berhasil, hanya saja itu masih belum maksimal di anaknya karena dia masih ada rasa ngeburni itu enak karena ini masih ada yang nolong aku, nanti biar aku melakukan hal ini lagi seperti itu. Tapi kalau di posisi manajer itu anak sudah sudah kita biasakan untuk merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Jadi dia akan memperbaiki itu dari intrinsiknya dia, dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal di sini itu ada beberapa, itu sebenarnya banyak. Di sini ada mandiri, kemudian bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Di situ saya tambahkan itu ada nilai kebajikan lainnya, yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, dan lain-lain seperti di layar itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Nah, di sini motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu kalau di motivasi eksternal, karena masih ada harapan misalkan dari luar. Kemudian internal, motivasi internal itu dari dalam diri kita sendiri. Itu untuk menghargai diri sendiri. Misalkan aku tidak akan terlambat, aku mau datang tepat waktu itu karena diriku sendiri, karena aku ingin memperbaiki diri dan lain-lain, bukan karena aku dihukum kepala sekolah misalkan. Itu kalau itu masih motivasi eksternal. Nah, untuk selanjutnya sudah capek Bapak Ibu? Nah, di sini ini nanti mungkin bisa dipraktekkan. Kita praktek sama-sama deh. Saya ingin, saya rasa, saya bisa. Di dalam kelas ini, monggo Bapak Ibu, menggapai kita, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Takut, tangan diputar. Ke belakang, gulung, tangan digulung. Kanan, di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Yuk. kanan, Satu jari kiri, tugaku menjadi dua jembatan panjang. dua jari kanan, Dua jari kiri, tugaku menjadi tempat buat kamera cepet. tiga jari kanan, Tiga jari kiri, tugaku menjadi enam buat menara TV. empat jari kanan, Empat jari kiri, tugaku menjadi delapan buat telinga lima jari kanan, lima jari kiri. tugaku menjadi 10 siap berdoa. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan di kelas sebelum kita ya kelas 1, 2, 3 sampai 6 bisa ini. Terima kasih. Ini ice breaking-nya kan biasanya siap gerak seperti itu saja. Nah, kalau ini kita buat lebih Pak Mandi. Kita buat lebih menarik lagi biar anak-anak itu semangat di awal pembelajaran. Nanti bisa saya share di grup ya. Oke, siap. Bisa
Kalau di kelas ada speaker aktif itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Mungkin kalau di rumah aja bisa dibawa. Ya, oke. Itu saya biasanya pinjam ke Pak Fanzi ada di belakang, terus saya bawa ke kelas untuk praktek seperti ini. Dari ini ke speaker ini ya Mbak? Iya, dari sini langsung ke speaker itu bisa, Bu. Iya, itu bisa dibawa. Kemudian selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Di situ ada gambar love, kemudian itu balon, bintang, dan kupu-kupu. Kira-kira yang balon itu apa ya Bapak Ibu? Kalau yang balon apa? Kesenangan. Kemudian yang love itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan yang bintang, dan yang kupu-kupu itu kebebasan. Nah, dari keempat kebutuhan dasar ini misalkan yang pertama itu kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan diterima keluarga, diterima rekan kerja, diterima murid-murid kita, diterima wali murid, disayang mereka dan seterusnya. Kalau kesenangan, ya ada yang senang membaca, traveling, mungkin membuat konten, atau senang berkolaborasi dengan teman, senang berinovasi dan lain-lain. Kemudian penguasaan, masak boleh. Kemudian penguasaan apa? Penguasaan ini, kalau penguasaan ini sebenarnya lebih ke prestasi. Iya, bisa misalkan bisa apa skillnya itu. Kalau kita misalkan misalnya Pak Seiza bisa nari, bisa nyanyi, nah itu penguasaannya di situ. Iya, Bu Dewi pinter nyanyi dan lain-lain. Kemudian kebebasan, bebas berekspresi, bebas berinovasi, bebas berkolaborasi dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini tentang restitusi. Restitusi itu apa? Nah ini restitusi itu adalah proses, masih asing ini Pak Fandi ya. Sama, saya juga sebelumnya itu juga asing. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu seperti yang sudah dipraktekkan tadi, itu kita sebagai manajer tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Nah, misalkan tujuan mulianya itu mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen di 2004. Untuk selanjutnya, nah ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan, kita kadang berbicara hukuman dan konsekuensi itu disamakan. Alas podo wae. Jenenge pakai hukuman, ya kan? Nah, di sini hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itulah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman di sini membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya, atau untuk jangka waktu yang lama biasanya seperti yang tadi ketika sudah dicerca dengan berbagai macam, langsung dituduh, langsung di ini, mesti anak itu akan dendam atau sakit hati. Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, kalau itu konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, jadi hukuman itu memaksa dan harus dilakukan. Kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di sini marah, rasa di hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau anak kondisi dihukum itu pasti merasa seperti itu. Kalau konsekuensi dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Di time out itu hanya sementara saja.
Sebenarnya konsekuensi ini sudah mengarah ke hal yang lebih positif daripada hukuman. Ya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, apapun itu hukuman, itu adalah termasuk identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah sudah mendekati, konsekuensi itu sudah mendekati ke identitas sukses atau berhasil. Ini contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu di hukuman seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca untuk selanjutnya. Nah, kemudian peraturan. Ini peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas itu nantinya kalau jenengan dua di kelas itu jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Beberapa saja tapi langsung mengena. Jangan dicontoh yang ada di kelas saya. Kalau di kelas saya itu sudah membuat, tapi ternyata sebelum saya mengikuti ini, setelah saya lihat keyakinan kelas yang ada di 1A itu masih bentuknya itu menggunakan kalimat yang belum positif, yang masih negatif, karena masih menggunakan kata tidak dan tidak. Nah di sini nanti kita akan belajar untuk merubahnya dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalkan keyakinan peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti keyakinan kelasnya itu tulis saja tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu nanti sudah ada banyak peraturan, ya sudah mengandung banyak peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah di keyakinan kelas nanti ditulis menghormati orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hindari menggunakan kata tidak negatif. Nah di sini ada tahapan membuat keyakinan kelas. Jadi sebenarnya membuat keyakinan kelas itu tidak moro-moro jadi seperti kita, seperti saya. Kalau saya moro-moro jadi karena apa? Kelas 1 itu masih sulit kalau untuk diajak diskusi. Karena di sini sebelum keyakinan kelas itu ada, itu harusnya ada yang pertama tahapannya itu kita mengajak siswa untuk dialog. Jadi yang pertama siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Aku kisah jadi di kelas pengen piye sih? Itu nanti keluar dari dirinya sendiri, bukan karena dipaksa Bu Ori misalkan. Kamu harus disiplin di sekolah, harus membuang sampah, tidak. Tapi itu nanti anak yang akan kita tumbuhkan ya, yang akan kita tumbuhkan dari intrinsiknya dia sendiri. Nah yang pertama itu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Tanya semuanya, jadi kita musyawarah dulu, dialog dulu dengan anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Di kelas ini kira-kira apa yang pengen kamu lakukan, apa yang pengen kamu taati. Coba sekarang tuliskan, nanti anak-anak dengan kasih seperti kertas yang lengket itu apa namanya? Nah, post-it ya. Itu dikasih itu satu-satu, anak disuruh menulis satu saja keyakinan kelas yang mereka anggap itu harus aku lakukan dan bisa aku lakukan. Nanti ditempel, buat kelompok saja itu bisa ibu-ibu. Jadi anak-anak dibuat per kelompok, nanti kelompok 1 silakan di. Nah setelah nanti terkumpul dari masing-masing siswa itu, kemudian guru dan siswa itu mengulas keyakinan yang telah tertulis tadi. Kira-kira apa yang bisa dimasukkan untuk keyakinan kelas, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa itu memilah keyakinan kelas yang penting. Dari sekian banyak yang ditulis anak, itu nanti pasti ada beberapa itu yang penting. Nah itu nanti yang akan kita buat untuk keyakinan kelas. Yang keempat itu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya anak-anak itu menulisnya tidak boleh ramai, tidak boleh bertengkar dengan temannya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh dan tidak boleh. Itu masih menggunakan kalimat yang negatif. Itu nanti jenengan Bapak Ibu guru bertugas untuk mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Nah, yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Cukup 5 atau 6 yang mudah diingat oleh anak-anak. Di sini contohnya itu disiplin. Disiplin itu sudah banyak sekali peraturan yang ada di situ. Misalkan
datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara dan lain-lain. Religius itu misalkan mengucapkan salam, masuk ketika masuk atau keluar kelas, membaca doa dan lain-lain. Kemudian peduli lingkungan itu sudah termasuk membuang sampah di tempat sampah, menjaga kelas tetap bersih, tertib dan lain-lain, itu juga termasuk di situ. Kemudian toleransi itu misalkan tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek temannya, itu sudah masuk di toleransi. Jadi nanti ketika membuat keyakinan kelas cukup dengan kalimat yang singkat tapi jelas. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah tidak boleh ini, tidak boleh, jangan. Dan itu masih ternyata masih saya lakukan di kelas. Setelah saya melihat keyakinan kelas saya itu seperti itu, tidak boleh bertengkar, tidak boleh ini. Nah itu nanti insya Allah setelah ini akan dirubah. Kemudian, nah di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini kecil sekali. Seperti tadi itu sebagai penghukum dan lain-lain sudah tadi ya Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Tadi yang memang bagus atau baik untuk kita lakukan itu adalah posisi sebagai manajer, dan itu tidak mungkin akan langsung kita bisa melaksanakan itu semua, pasti butuh prosesnya ya, butuh kesabaran yang ekstra. Nanti yang membingungkan lagi ketika kita sudah menjadikan posisi kita sebagai manajer, ternyata anak tetap melakukan hal yang sama, itu yang masih pasti menjadi PR untuk kita. Nah, ini sekarang segitiga restitusi seperti yang sudah dipaparkan tadi. Restitusi itu nah ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Jadi restitusi ini, nah ini segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi kita menanyai anak, berdialog dengan anak itu dari hati ke hati, seperti yang sudah dicontohkan di posisi kontrol sebagai manajer tadi ya Bu. Jadi kita menggunakan kalimat kata-kata yang positif untuk anak-anak. Kemudian misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu diberi penekanan bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Sebenarnya anak itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Iya, pasti punya tujuan. Mungkin dia butuh diperhatikan, mungkin dia butuh teman, seperti itu. Jadi itu adalah tugas kita di validasi kebutuhan. Tidak langsung kamu ini salah, kamu ini seperti ini dan lain-lain. Itu mungkin nanti bisa kita hindari. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah kita buat tadi, keyakinan kelas itu yang kita tanyakan lagi ke anak-anak. Tumbuhkan lagi bahwa mereka ternyata telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat di kelas itu. Nah, ini segitiga restitusi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini maksudnya adalah hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Murid belajar untuk menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan anak ini bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Murid diminta untuk mempertimbangkan kembali keyakinannya dan mencari tahu apakah keyakinan tersebut benar atau salah. Jangan lupa di akhir dialog Bapak Ibu tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka setelah mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya, setelah kita tanya dialog dengan anak-anak, kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, menanyakan keyakinan, ditanya anak-anak, piye Cak, bagaimana perasaanmu setelah kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sekarang? Senang kondak? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak itu akan merasa nyaman, dia akan berubah dengan
karpe dhewe, dia berubah dengan kemauannya sendiri tanpa embel-embel dari eksternal, dari orang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya sampaikan ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti ketika sudah membuat keyakinan kelas, insya Allah saya juga akan meminta dokumentasinya, dan Bapak Ibu. Nanti saya mungkin melihat di salah satu kelas yang sudah membuat keyakinan kelas, dan itu nanti akan saya dokumentasikan untuk melengkapi apa yang sudah saya paparkan ini sebagai diseminasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan? Pas? Sambun? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ternyata keyakinan kelas selesai. Saya nggak salah, Bu. Anak-anak itu masih menggunakan kata budaya. Iya, sama. Saya juga Ibu Dewi. Ini masih kata budaya. Terus ini nanti akan Iya, dari itu nanti betul. Itu nanti kan dipilah-pilah. Ya, saya baca mana yang disiplin, mana yang rasa jawab. Waktu membuat itu nanti dengan dokumentasikan juga bisa Bu Dewi. Iya, jadi setiap apapun yang kita lakukan itu memang memang harus kita dokumentasikan. Itu nanti bisa untuk Jadi setelah ini maksudnya terus iya, nanti dipilah-pilah. Itu nanti dengan bersama anak-anak merubah ke kalimat yang positif tadi. Ini juga masih tidak. Tapi ada yang dibiasakan untuk dengan Berarti kan masuk ke toleransi. tapi masih kebanyakan tidak. Belajar dengan giat, disiplin. Mau tanya, kelas seperti apa ya yang mau kamu mau punya kelas itu seperti apa? Ayo kelas apa? Anaknya rajin baca. Anak-anaknya soleh-soleh tahu. Tidak boleh lari-larian. Tidak boleh nangisan, sopan, apalagi tidak boleh berbicara. Iya. Oke, nah itu semua nanti akan kita tulis, akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa dong? Keinginan kamu dari diri kamu sendiri yang harus dan setiap hari harus kamu lakukan, harus kamu patuhi, karena itu apa? Keyakinan kelas itu sama dengan janji, dan janji itu harus ditepati. Nah, nanti sama gue kamu akan diberi ini, diberi kertas. Ini nanti silakan kamu menulis, semuanya di sini satu-satu ya. Kamu itu maunya punya kelas seperti apa? Seperti Dara tadi, tidak boleh lari-lari, misalkan ditulis di sini. Kayak Yaya, disiplin waktu, misalkan seperti itu ya. Nanti ditulis, kalau sudah ditulis, nanti ditempel di sini. Yang sudah Bu Ayu
persiapkan. Nanti ditulis, habis itu ditempel. Gitu ya, paham sampai sini? Nah, tapi ditulisin dulu baru ditempel. Oke. Nah, ini satu-satu. Cepat. Yang sudah silakan boleh ditempel di. Tidak boleh makan sebelum belajar. Tidak boleh makan sebelum belajar boleh. Silakan ditulis. Nah, ini sudah ada dua. Ya, siapa lagi? Yang sudah belajaran. Tulis dulu. Sini ya. Tidak boleh makan jam pelajaran. Tidak boleh makan waktu jam pelajaran boleh. Tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Ketika ada orang yang berbicara boleh. Silakan. Sudah. Tempel dulu. Yang boleh apa? Silakan ditempel dulu yang sudah selesai. Bayi coba bacakan. Tidak boleh keluar jam pelajaran. Tidak boleh keluar saat jam pelajaran. Siapa yang mulai tadi? Ya, siapa ya? Terus tidak boleh berbicara kotor. Berbicara kotor itu berbicara yang tidak baik. Tidak boleh lari-lari. Ayo. Terus tidak boleh bicara sendiri. Tidak boleh lari-lari di kelas. Tidak boleh apa lagi nih? Tidak boleh lari-lari. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh apa lagi nih? Keluar kelas. Menjadi anak yang soleh-soleha. Disiplin waktu. Kemudian patuhi peraturan. Oke. Nah, sekarang apa yang kamu tulis ini adalah janji kamu untuk ditepati. Jadi nanti kalau ada yang masih lari-lari, kira-kira sudah menepati janji atau belum? Belum. Coba sekarang kita nulis lagi. Kita nulis lagi dua bantu dari sini ya. Dua bantu dari sini. Nah, di sini. Nah, ini tidak boleh bicara kotor atau musuh. Nah, kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang positif yang mudah kamu ingat. Jadi tidak terlalu banyak nanti peraturannya, keyakinan kelasnya ya. Coba yang pertama, tidak boleh keluar jam pelajaran. Ini kira-kira termasuk apa ya? Termasuk apa ya? Disiplin, ketertiban, atau kebersihan kira-kira? Apa? Ketertiban atau disiplin. Sama Bu Ayu nanti ditulis di sini ya. Disiplin. Oke. Terus apa lagi nih? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu berarti apa? Menjaga ini.
Terus membuang sampah di tempat sampah itu menjaga kebersihan. Ora pareng pisang piso, ora pareng bicara jelek, itu termasuk bicara yang sopan. Seperti itu ya. Jadi keyakinan tidak boleh. Oke. Kamu tidak dong? Kan kamu beda dengan teman-teman. Iya, kamu hebat kan? Iya. Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kamu lakukan setiap hari. Harus kamu laksanakan karena apa tadi? Keyakinan kelas adalah janji yang harus ditepati. Terima kasih. Nanti Bu Ayu perbaiki, nanti Bu Ayu ketik. Ini ya, kamu sudah membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti sebagai Kepala Sekolah SDN Bendegeret 1 Kota Blitar. Ungkapan kebanggaan saya terhadap adanya Bu Wahyu sebagai calon guru penggerak ini mulai saya rasakan ketika kemarin mengadakan diseminasi. Diseminasi yang dilaksanakan kemarin adalah tentang menumbuh kembangkan disiplin positif intrinsik. Semula selama ini yang kami pelajari bahwa disiplin itu harus ditumbuhkan, utamanya di sekolah. Biasanya kedisiplinan itu tumbuh karena adanya apresiasi, adanya teguran, adanya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh kelas sebagai sebuah kesepakatan atau yang dari sekolah. Namun alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini kami menjadi tahu bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif pada anak. Tahap-tahapnya bagaimana, caranya bagaimana. Ini sungguh sangat menggembirakan kepada kami. Dengan adanya diseminasi ini, insya Allah akan tertanam kepada anak bahwa disiplin itu menyenangkan, disiplin itu menenangkan, disiplin itu membahagiakan. Dan insya Allah disiplin diri yang positif ini akan membawa kesuksesan bagi sekolah kami, akan membawa kesuksesan bagi guru-guru kami, dan harapannya anak-anak kami tumbuh menjadi pribadi yang semakin baik, dan insya Allah akan semakin baik. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Semoga Bu Wahyu semakin sukses, membawa keberkahan bagi sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Orina, rekan dari Bu Wahyu Istiqorini. Menurut saya dari pemaparan yang telah Bu Wahyu sampaikan tentang disiplin positif sekolah, sebagaimana kita ketahui bahwa di lingkungan sekolah masih banyak siswa yang melaksanakan disiplin karena faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Dari situ kita bisa memposisikan diri sebagai apakah kita itu sebagai pemberi hukum, teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian kita juga bisa menanamkan perilaku disiplin intrinsik pada diri siswa dan juga pada diri kita sendiri. Semoga dari diseminasi ini kita bisa menerapkan bersama disiplin positif di sekolah dan bisa membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu Wahyu kedepannya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.